sini saya akan menganalisis materi pembelajaran PPKN di SD. Saya mengambil kelas 2 semester 2, tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Langsung saja, subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran kedua yaitu kompetensi dasarnya 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya 3.2.1 dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, selanjutnya pembelajaran kelima 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya 3.2.1 dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2.1 dengan membaca teks tentang tata tertib yang berlaku di sekolah, siswa dapat menyimpulkan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, selanjutnya pembelajaran ke-6, 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya 3.2.1 dengan membaca teks tentang tata tertib di sekolah, siswa mampu mengidentifikasi tata tertib di sekolah dengan benar. 4.2.1 dengan menuliskan tata tertib di sekolah, siswa mampu menceritakan pengalamannya mematuhi tata tertib di sekolah dengan benar. Nah, di sini ada ringkasan uraian materi pada subtema 1. Pembelajaran kedua, tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk pembelajaran kelima, peserta didik menceritakan pengalaman saat melaksanakan tata tertib di sekolah. Untuk pembelajaran keenam, teks bacaan Lani mematuhi tata tertib ketika mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran kedua, kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk 4.2 menceritakan kegiatan yang sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2.1 dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, untuk indikatornya 3.2.1 dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 4.2.1 dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ke sekolah. Pembelajaran 5, 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya 3.2.1 dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. 4.2.1 dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan di sekolah. Nah, pembelajaran ke-6, 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya 3.2.1
Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. 4.2.1 Dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, ini ada ringkasan uraian materi pada subtema 2. Pembelajaran kedua, yang pertama, peserta didik diminta untuk menuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk pembelajaran kelima, peserta didik diminta untuk menceritakan pengalaman dan mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Nah, untuk pembelajaran keenam, peserta didik diminta untuk mengerjakan latihan menghubungkan gambar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran kedua, kompetensi dasar 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya, 3.2.1, dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dengan benar. Nah, yang pembelajaran kelima, 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya, 3.2.1, dengan berdiskusi mengenai aturan permainan kupu-kupu, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dengan benar. 4.2.1, dengan bermain peran, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. Pembelajaran keenam, 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya, 3.2.1, dengan membaca teks tentang aturan di sekolah, siswa dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 4.2.1, dengan bermain peran tentang mematuhi aturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Nah, ini ada ringkasan uraian materi pada subtema 3. Untuk pembelajaran 2-nya, siswa berdiskusi mengenai peraturan permainan kupu-kupu. Untuk pembelajaran kelimanya, yang pertama, peserta didik diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangku untuk menuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di Taman Bunga. Yang kedua, peserta didik diminta untuk menanyakan contoh tata tertib ketika jam istirahat dan usaha untuk mematuhi aturan tersebut dan apakah pernah melanggar tata tertib. Untuk pembelajaran kelima, peserta didik diminta untuk menuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Selanjutnya, subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran kedua, untuk kompetensi dasarnya, 3.2, mengidentifikasi aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya, 3.2.1, dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari. 4.2.1, dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat menyimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. Untuk pembelajaran kelima, mengidentifikasi aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2, menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya,
3.2.1 Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 4.2.1 Dengan berdiskusi tentang menaati peraturan di sekolah, siswa melakukan kegiatan sesuai aturan di sekolah. 4.2.1 Pembelajaran ke-6 3.2 Mengidentifikasi aturan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk indikatornya, 3.2.1 Dengan membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 4.2.1 Dengan bermain peran tentang menaati peraturan di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan di sekolah. Nah, di sini ada ringkasan uraian materi pada subtema 4. Pembelajaran kedua, siswa diminta untuk membaca teks merawat tanaman di sekolah, kemudian berdiskusi dan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas tentang tata tertib merawat tanaman. Nah, yang kedua, siswa bermain peran tentang menaati peraturan bersama dengan teman sekelompoknya. Yang kelima, siswa diminta untuk memasangkan tata tertib di sekolah dengan manfaatnya. Untuk pembelajaran ke-6, siswa diminta untuk mengerjakan latihan tentang sikap-sikap apa yang diperlukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.